Menjelang Lebaran, fenomena meresahkan muncul kembali. Ormas berbondong-bondong minta THR kepada pengusaha dan bahkan kepada pemerintah daerah. Bukan satu atau dua surat masuk kepada salah seorang pengusaha, jumlahnya bukan main. Semuanya bertujuan yang sama, yaitu minta THR. Dasarnya tertulis sebagai sosial kontrol keamanan. Dari dulu, istilah ini sudah jadi semacam mantra sakti buat mereka sebagai alasan menjaga wilayah tertentu. Kita akan melihat ini secara general, bagaimana ormas yang meresahkan sebaiknya dibubarkan. Kalau kita jujur, praktik semacam ini bukan hal baru. Mulai dari warung kecil sampai perusahaan besar, banyak yang sudah biasa menerima tamu dengan proposal minta sumbangan. Kata-kata yang dipakai pun cenderung manis, partisipasi, kepedulian, dukungan terhadap lingkungan, bahkan keamanan. Tapi semua orang tahu kalau nolak bisa ada konsekuensinya. Ada yang tiba-tiba usahanya kena razia, ada yang tempatnya mendadak ramai didatangi orang tak dikenal, atau paling simpel, usaha mereka jadi tidak aman. Kalau ancaman datang bukan dari pihak luar, tapi dari mereka yang menawarkan keamanan, bukankah ini bentuk pemerasan yang dikemas lebih rapi? Hampir setiap saat kita biasa mendengar istilah uang keamanan di jalanan. Kalau ada preman yang datang ke warung dan bilang, "Bang, uang keamanan." Orang langsung paham bahwa itu pemerasan, tidak ada kebingungan, tidak ada basa-basi. Tapi sekarang, begitu aksi serupa dilakukan atas nama organisasi yang punya surat legalitas, bendera, dan stempel, tiba-tiba itu bukan pemerasan lagi. Tiba-tiba itu berubah jadi sosial kontrol keamanan yang intinya juga sama saja dengan uang pemerasan. Mari kita bongkar lebih dalam. Sosial kontrol itu memang bertujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Ada kontrol formal yang dilakukan hukum, polisi, pemerintah, dan ada juga kontrol informal yang berkaitan dengan norma sosial, budaya, atau komunitas. Ormas kalau benar-benar menjalankan perannya bisa masuk ke dalam kontrol informal. Mereka bisa bantu mediasi konflik, menjaga lingkungan, atau melindungi komunitas tertentu. Tapi kalau sosial kontrol ini berubah jadi alat untuk menekan pihak tertentu agar mengeluarkan uang, itu bukan lagi kontrol sosial, itu bentuk penguasaan ekonomi berbasis ancaman. Coba pikirkan, kalau seorang pengusaha merasa tidak aman tanpa membayar mereka, berarti yang menciptakan rasa tidak aman itu bukan ancaman luar, melainkan mereka sendiri, seolah-olah mereka menjual solusi atas masalah yang mereka ciptakan. Ini mirip dengan konsep protection racket yang dilakukan mafia di berbagai belahan dunia. Mafia tidak datang dengan ancaman langsung, tapi dengan tawaran perlindungan. Kalau nolak, bisa-bisa usahanya rusak, diacak-acak, atau bahkan diserang. Bukankah ini pola yang mirip? Bukankah ini berarti mereka itu adalah preman berkedok ormas? Tapi anehnya, praktek semacam ini di Indonesia seringkali punya semacam tameng moral. Mereka mengklaim bahwa mereka menjaga kepentingan rakyat kecil, membela pengusaha lokal, atau mengamankan lingkungan dari gangguan eksternal. Tapi kenyataannya, yang dipalak justru rakyat kecil juga. Warung, toko, bengkel, sampai UMKM, semua kena giliran. Kalau ini benar-benar demi keamanan bersama, kenapa caranya harus dengan paksaan? Kenapa harus ada konsekuensi kalau orang menolak? Hal yang lebih aneh adalah ketika mereka mulai meminta THR kepada pemerintah daerah. Pertanyaannya simpel saja, uang pemerintah itu dari pajak, yang berarti dari masyarakat. Jadi masyarakat dipaksa membayar pajak, lalu uang pajak itu diminta oleh ormas sebagai THR. Kalau ini terjadi, berarti masyarakat secara tidak langsung membiayai keberlangsungan ormas tersebut. Padahal kehadiran ormas lebih sering malah meresahkan masyarakat sendiri. Lalu, bagaimana dengan respon aparat? Sampai saat ini, memang ada upaya untuk menindak aksi-aksi semacam ini. Tapi mari kita jujur, selama bertahun-tahun, praktik ini sudah jadi bagian dari sistem. Polisi, pemerintah daerah, dan bahkan beberapa pejabat seringkali punya hubungan erat dengan ormas tertentu. Ada yang menjadikan ormas sebagai alat politik, ada yang menggunakan untuk mengamankan wilayah secara informal, ada juga yang sekedar tutup mata karena takut ribut. Makanya, setiap kali ada aksi penertiban terhadap ormas yang melakukan praktek ini,
banyak yang skeptis karena faktanya ini bukan cuma soal menindak beberapa kelompok, tapi soal membongkar sistem yang sudah lama mengakar. Dan selama masih ada pembiaran, selama masih ada kompromi antara pemerintah, aparat, dan ormas, selama itu pula praktek ini akan terus berjalan dengan wajah yang berbeda-beda. Jadi, mari kita akui apa adanya. Ini bukan sosial kontrol, ini pemerasan. Dan selama masyarakat masih menganggap ini sebagai tradisi yang wajar, selama itu pula kita akan terus dipaksa membayar keamanan dari ancaman yang justru diciptakan oleh mereka sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.